Jadi memang kondisi sekarang ini di US kita lihat memang inflasinya meningkat cukup tinggi, jauh di atas level historisnya di 8%-an, meskipun sempat kemarin menurun sedikit, dan ini yang memang menjadi fokus utama dari The Fed. Makanya The Fed melakukan pengetatan kebijakan moneter, baik itu meningkatkan suku bunga acuannya atau FFR dan melakukan quantitative tightening dengan menjual bonds-nya. Dan ini menyebabkan aset price channel atau harga-harga aset di US itu semua mengalami koreksi gitu ya, termasuk salah satunya obligasi, di mana kita lihat US Treasury itu naik ke 2,96% di kemarin, penutupan pasar kemarin, dibandingkan dengan Maret itu masih di 2,34% sebelum dilakukan peningkatan FFR. Nah, ini juga cenderung mempengaruhi pasar keuangan domestik, terutama untuk obligasi. Kalau kita lihat obligasi dibandingkan dengan posisi Maret, di mana pada saat The Fed pertama kali melakukan peningkatan FFR, itu kita 10-year government bond untuk benchmark rate-nya meningkat sebesar 46 basis poin ke 7,03 dari 6,51 gitu ya. Jadi memang harga bonds tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Gibran juga itu mengalami koreksi. Jadi tujuan dari The Fed melakukan pengetatan ini memang untuk mengerem agregat demand sehingga inflasinya bisa turun, dan mau nggak mau itu global liquidity itu juga mengalami penyusutan gitu ya. Nah, makanya kalau kita lihat memang investor asing masih sangat terbatas untuk masuk ke dalam pasar keuangan domestik, terutama untuk obligasi. Namun kalau kita pantau, ini dampak yang ditimbulkan dari peningkatan US Treasury yield di US itu lebih kecil dibandingkan pada saat kondisi sebelum pandemi, di mana kalau kita lihat sebelum pandemi itu peningkatan di 2013 misalnya pada saat episode taper tantrum ya, peningkatan 127 basis poin sepanjang tahun 2013 itu diikuti dengan peningkatan 10-year government bond Indonesia sebesar 326 basis poin, artinya 2-3 kali lipat peningkatan yield di domestik gitu ya, karena outflows pada saat itu masih sangat besar dan kepemilikan asing juga besar. Tapi sekarang mungkin pasar obligasi kita bisa kita bilang lebih resilient, Mas Gibran, karena memang pada saat pandemi pertama kali di Maret 2020, shock dari COVID ini cukup membuat outflows besar-besaran sehingga foreign ownership turun, dan diikuti dengan stimulus yang dilakukan oleh Bank Sentral dan pemerintah Indonesia, struktur pasar obligasi kita bergeser ke domestic driven sehingga kita sekarang lebih resilient. Makanya kalau kita lihat peningkatan US Treasury yield 62 basis point hanya diikuti dengan 46 basis point peningkatan US Treasury yield. Itu untuk obligasi mungkin Mas Gibran. Di equity market kita juga lihat di Mei gitu ya, kita sempat di April akhir menyentuh level IHSG yang cukup tinggi di 7.200, tapi mengalami koreksi ketika FOMC meeting mengumumkan adanya peningkatan 50 basis point untuk Fed fund rate, dan mengumumkan quantitative tightening-nya di mana mereka lebih agresif untuk mengcombat inflation ini gitu ya. Nah, itu IHSG turun ke 6.900-an pada saat itu, dan itu menandakan memang bahwa investor asing tidak melihat ini akan menjadi potensi ke depan yang dapat mengkoreksi pasar keuangan domestik juga gitu ya, karena tadi global liquidity-nya itu akan lebih menyusut akibat dari pengetatan kebijakan moneter Bank Sentral Amerika. Tapi kita sebagai negara yang commodity driven itu bisa dibilang mendapatkan blessing in disguise ya. Kalau kita lihat memang dari awal tahun dari Maret sampai Juni ini kita masih menerima flows di equity market, berbeda dengan global di bonds market gitu ya, di obligasi. Kita lihat flows di equity market itu dari Maret sampai Juni itu sekitar 3,2 billion. Jadi cuma di Mei yang mengalami outflows di equity market. Hal ini kita lihat karena memang harga-harga energi yang cukup baik gitu ya, terutama untuk minyak, CPO, coal, jadi komoditas-komoditas yang kita ekspor itu semua mengalami peningkatan, dan ini menjadi daya tarik sendiri untuk investor asing masuk ke bursa domestik. Itu makanya kita lihat indeks energi sendiri tetap meningkat walaupun kemarin Fed fund rate dinaikkan 50 basis point di bulan lalu dan quantitative tightening diumumkan, dan bahkan dengan adanya larangan impor produk oil Rusia ke Eropa, itu harga minyak sekarang juga sudah tembus 120 US dollar per barrel, dan ini semakin menyebabkan ton bullish untuk indeks energi gitu. Jadi ini juga menjadi penopang IHSG kita ke depannya sih, Mas Gibran.